manusia, teman-teman juga sudah mengetahui beberapa penyakit ya yang ada pada sistem pernapasan. Ya, di sini contohnya organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Kemudian, setiap organ tersebut dapat memiliki gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan. Ya, halaman 80. Jadi, teman-teman juga pasti sudah mengetahui ya, bahwa lingkungan kita itu mempunyai efek atau dampak bagi kesehatan kita. Ya, jika kita tinggal di lingkungan yang bersih, kemudian banyak pohonnya, kemudian nyaman, otomatis ketika kita bernafas pasti akan berjalan dengan baik ya. Maksudnya tidak ada penyakit yang menyerang sistem pernapasan kita. Berbeda lagi dengan ketika kita tinggal di lingkungan misalkan yang tidak ada pohon sama sekali, sangat gersang, kemudian banyak polusi udaranya, ya, otomatis nanti sistem pernapasan kita akan terganggu atau akan terkena penyakit, ya. Jadi itu lingkungan sehat atau tidak sehat. Ciri-cirinya apa teman-teman kalau lingkungan yang sehat? Banyak pohon. Banyak pohon, kemudian lingkungannya bersih. bersih dari apa teman-teman? Orang sampah. Iya, dari sampah ya, tentu. Sampah itu kan banyak mengandung kuman ataupun bakteri. Ya, jadi itu sarang penyakit. Jadi usahakan lingkungan kita itu terbebas dari sampah. Harus bersih agar kita selalu sehat ya. Ini beberapa penyakit yang menyerang sistem pernapasan. 1, emfisema ya. Merupakan di sini penyakit paru-paru ya. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Ya, jadi pembuluh darahnya yang kemasukan udara ya. Mengakibatkan penyakit emfisema namanya ya. Kemudian yang kedua, asma. Teman-teman juga sudah mengetahui ya, asma itu ada gejala awalnya, ada gejala beratnya ya. Aku asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Ya, kelainan ini dapat diturunkan dan dapat tumbuh dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Ya, Aku dingin. ini asma disebabkan oleh alergi ya. Jadi ada beberapa orang yang alergi terhadap debu, bulu, ataupun perubahan cuaca. Sehingga bisa menyebabkan asma. Dan asma ini insya Allah bisa disembuhkan ya. Pak, Pak. Nggak bisa disembuhkan, Pak. Coklat 1 kardus udah aku main. Bisa disembuhkan nggak, Pak? Pak Akbar pernah baca ada yang bisa disembuhkan teman-teman asma, tetapi dalam waktu yang tidak sebentar ya, jadi memerlukan proses ya. Jadi selain pengobatan, kita juga harus selalu berdoa ya kepada Sang Pencipta agar penyakit yang kita alami atau yang ada pada diri kita itu segera dihilangkan ya. Yang ketiga yaitu kanker paru-paru. Nah, di sini salah satu penyakit paling berbahaya TBC ya. Paru-paru terus tumbuh dan tidak terkendali ini sel-sel kankernya. Bisa Penyakit meninggal. ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Jadi ini bisa menyerang seluruh tubuh ya, bisa menyebar. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Enggak, kita tidak. Kita masih kecil ya, maksudnya kita juga tidak boleh merokok walaupun sudah besar. Ya, meskipun nanti misalkan teman-teman sudah bekerja, sudah kuliah, itu tidak boleh merokok. Karena merokok tidak sehat ya teman-teman ya. Itu hanya bisa menyebabkan penyakit.
Karena kan merokok itu hanya asap. Asap dimasukkan ke dalam tubuh. Itu membuat Buat apa? tidak sehat Kan ya. Buat manis. apa, Pak? Asap Manis dimasukin katanya. Iya, lebih baik uang untuk beli rokoknya lebih baik ditabung ya. Untuk membeli suatu barang yang bermanfaat tentunya ya. obat. Kemudian yang Vitamin C. keempat, Obat kanker. tuberkulosis ya, atau TBC biasanya disebutnya ya. Karena kebanyakan merokok, Pak, begitu. Merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Alveolus itu ada di paru-paru ya. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru itu mati. Ya, akibatnya paru-paru akan menguncup dan mengecil. Ya, hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah. Ya. Pak, emang tipe-tipenya apa kalau kita? Asma sama tuberkulosis kok sama? Nanti Pak Akbar ada videonya juga, teman-teman nanti bisa menyaksikan ya. Sekarang kita lanjut dulu untuk materinya. Yang selanjutnya bronkitis. Nah, ini merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan. Batang tenggorokan nama lainnya apa teman-teman? Masih ingat tidak? Bronkus. Are you sure? Bronkiolus. No. Batang tenggorokan itu? Laring. Ring. Are you sure laring? Faring. Batang tenggorokan itu nama lainnya Faring. trakea. Kalau laring itu jakun, teman-teman. Ya, kalau batang tenggorokan nama lainnya trakea untuk di manusia ya. Nah, itu ya bronkitis terjadi di gangguan pada cabang batang tenggorokan ya akibat infeksi. Nah, di sini bronkitis memiliki gejala, teman-teman. Gejalanya ini penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak nafas, yaitu bronkitis. Yang selanjutnya itu influenza atau flu. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Kalau flu burung? Corona. Oh, kaget aku. Itu beda ya dengan influenza. Kita lihat videonya dulu. My God, yes. Terlihat screen-nya ya. Terlihat, Pak. Ini sekarang Bapak akan putarkan videonya. Channel Sumber Belajar. Sahabat, Terlihat kali videonya? ini channel Sumber Belajar akan Sumber belajar. berbagai macam penyakit pada terdengar ya? sistem pernafasan. Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup yang tak sehat. Di sini ada beberapa contoh gangguan pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama yaitu emfisema, merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Gangguan yang kedua yaitu asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau dalam keadaan dingin. Yang ketiga, kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Yang keempat, tuberkulosis atau terkenal dengan TBC.
merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru tersebut mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup dan mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah. Dan gangguan penyakit yang kelima yaitu bronkitis, merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat adanya infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami gangguan sesak nafas. Dan yang terakhir yang keenam adalah influenza atau yang terkenal dengan penyakit flu. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Nah, Sobat Sumber Belajar, itu tadi keenam gangguan penyakit pada sistem pernafasan. Dan itu terjadi karena dari lingkungan atau kebiasaan hidup yang tidak sehat. Oleh karena itu, waspadailah keenam penyakit ini dengan menjalankan pola hidup sehat agar kita terhindar dari yang namanya penyakit sistem pernafasan. Terima kasih, Sobat. Siap. Nah, itu untuk beberapa penyakit yang menyerang sistem pernafasan ya. Babi. Now please open your thematic book to page 85. 85. 80. Babi ger. Wah, Right, Edo. 85. Edo jadi ketua kelas, guys. Edo menghitam. Teman-teman amati di situ ya. Kegiatan apa kira-kira yang sedang dilakukan oleh Edo dan teman-temannya? Pemeriksaan corona. Karena Are you sure corona? wawancara Mengambil Pak, keputusan itu dengan jadi ketua musyawarah. kelas, Pak. Iya, tentang musyawarah di situ Edo dan Siti itu Karena dipercaya Edo teman-teman. kelas tua. Edo itu yang memimpin kelas tuh, musyawarahnya, sedangkan Siti dipercaya oleh teman-temannya itu untuk mencatat hantu. hasil-hasil ya dari musyawarah tersebut. Nah, sebelum Apalagi teman-temannya kita gak lanjut, punya. Pak Akbar mau tanya dulu. Swab itu, Pak. Siapa yang rapid test. tahu arti dari musyawarah? Musyawarah adalah Ayam sesuatu gujing. yang kita bisa bicarakan bersama-sama, masalah yang kita harus bicarakan bersama-sama. Secara kekeluargaan. Oke, ada lagi penjelasan yang lain? Musyawarah adalah musyawarah. Adalah Selain Ada, Arya dan Hairul, tunggu. dari yang lain? Arya dan Khairo. Hello, Kai. Halo. Ada lagi tidak? Perasaan dari tadi. Ya, Pak Akbar tambahkan ya. Untuk musyawarah itu di sini pengertiannya suatu upaya bersama. Berarti mempersamakan pendapat yang terbaik dengan madu. Madu. Ya, mendengarkan Hairul ya. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati. Kenapa harus rendah hati? Karena kan di situ Kalau menyamakan pendapat ya, menyamakan persepsi ketika musyawarah itu. Jadi tidak boleh ada yang egois, tidak boleh ada yang sombong ataupun tinggi hati ya, karena ini Sombong untuk kali mendapatkan kau. hasil musyawarah yang baik. Nah, tadi pengertiannya musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan. Ya, untuk mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan yang menyangkut urusan keduniawian. Jadi itu ya. Kelas F. Tadi harus rendah hati ya, karena di situ kita untuk mengambil keputusan bersama. Jadi harus menahan ego kita ya, tidak boleh memaksakan kehendak ketika musyawarah itu ya. Nah, kemudian di sini jadi itu ya, musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan.
Nah, di sini nilai yang mendasar pada musyawarah ya. Lihat, satu, nilai kebersamaan. Teman-teman sambil perhatikan bukunya di halaman 86. 86. Nilai kebersamaan maksudnya keputusan itu atau pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, ya. Yang namanya musyawarah itu berarti keputusan secara bersama-sama ya. Tidak boleh egois, artinya ketika kita punya keputusan maka kita kekeh atau misalkan harus dengan keputusan kita. Itu tidak boleh seperti itu. Karena kita sedang musyawarah. Jadi musyawarah itu keputusan bersama ya. Lihat, walaupun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang yang berbeda. Ya, walaupun berbeda-beda ya. Beda bahasa, beda suku dan yang lainnya, itu tetap ya kita harus mendahulukan kepentingan bersama ya daripada kepentingan pribadi. Nah, nilai yang mendasar kedua yaitu nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Kemarin sudah Pak Ba informasikan bahwa kita itu boleh mengeluarkan pendapat. Itu termasuk hak atau kewajiban. Kalau mengeluarkan pendapat, hak ya, hak kita itu mengeluarkan pendapat. Tetapi tentu pendapatnya harus yang baik ya, harus disampaikan dengan baik pula. Tidak boleh mengandung kalimat-kalimat yang tidak baik atau mendiskriminasi orang. Ya, dan pendapatnya itu harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi ketika berpendapat harus ada dasarnya, harus tahu permasalahannya, ya. Jangan sampai kita ingin berpendapat tetapi kita tidak tahu persoalannya, ya. Yang ada nanti kita salah dalam berpendapat, ya. Makanya harus diperhatikan betul-betul ya permasalahannya. Nilai yang ketiga yaitu menghargai pendapat orang lain. Nah, sebelum teman-teman ingin dihargai, tentu kita harus menghargai orang lain dulu. Menghargai itu, di sini lihat ya, setiap peserta haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, ya, tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Jadi, misalkan teman-teman sedang berada dalam kegiatan musyawarah. Kemudian ada yang berpendapat. Nah, teman-teman tidak boleh mencela orang tersebut. Misalkan karena pendapatnya kurang sesuai. Ya, maksudnya kurang memuaskan pendapatnya. Itu teman-teman tidak boleh mencela. Ya. Tidak boleh menghina juga ya. Jadi harus menghargai, ya. Kemudian, bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan, boleh menanggapi teman-teman. Tetapi tentu saja harus dengan sopan, ya. Harus dengan baik agar tidak menimbulkan permasalahan. Jadi walaupun misalkan teman-teman kurang setuju dengan pendapat orang lain, tentu teman-teman harus menghargai, ya. Kalau ingin menanggapi, boleh menanggapi, tapi harus dengan sopan dan baik agar tidak menimbulkan konflik atau permasalahan ya. Kemudian nilai yang keempat yaitu nilai jiwa besar serta lapang dada. Melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab ya. Itu nilai yang keempat. Teman-teman, lihat halaman berikutnya tentang ciri-ciri musyawarah untuk mufakat atau mendapatkan hasil musyawarah yang baik ya. Yang pertama yaitu sesuai dengan kepentingan bersama. Jadi, yang namanya musyawarah itu untuk kepentingan bersama ya, bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau pribadi itu untuk diri sendiri, ya. Kalau musyawarah itu untuk kepentingan bersama, ya, untuk kepentingan banyak orang. Kemudian yang kedua,
Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Jadi ketika misalkan teman-teman menyampaikan pendapat pada suatu musyawarah, teman-teman harus menyampaikannya dengan bahasa yang baik dan benar ya, agar orang yang mendengarkan itu mampu memahami dan tidak memberatkan. Ya. Tidak memberatkan untuk orang lain ya. Kemudian yang ketiga, dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Ya, jadi ketika musyawarah kita harus jujur, ya, tidak boleh berbohong atau berkata dusta, ya, harus berkata sesuai dengan kenyataan, ya, ketika musyawarah. Kemudian yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Ya. Kemudian di bawahnya ada prinsip-prinsipnya teman-teman. Prinsip-prinsip musyawarah dan aturannya. Boleh tolong dibacakan sama Bintang. Prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Tolong dibacakan 1 sampai 6. Yang mana, Pak? Halaman 87. Dalam pelaksanaan musyawarah, mencapai mufakat kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah antara lain sebagai berikut. Musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. 2. Musyawarah dilandasi semangat kegotong dan keluargaan. Nomor 3. Mengutamakan kepentingan umum. 4. Menghargai pendapat orang lain. 5. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral pada Tuhan Yang Maha Esa. 6. Melaksanakan keputusan bersama dilandasi itikat dan penuh rasa tanggung jawab. Udah, Pak. terima kasih Bintang. Ya, jadi di situ ada 6 aturan atau prinsip musyawarah ya. Salah satunya, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah ya. Jadi itu, ketika mengambil keputusan, harus mengambil keputusan yang terbaik dan tentu harus sesuai aturan-aturan Allah ya. Jadi tidak boleh melanggar ya. Kemudian ada tata cara dan persyaratan musyawarah. Tolong dibacakan oleh Nurjana. Nurjana halaman 87 ya. I go to the restroom. Ya, pastikan berdoa. Jana siap? Oke, kalau Jana belum siap, Pak Akbar ke yang lain ya. Pak Akbar mau tolong Syala. Apa? Syala tolong baca yang tata cara dan persyaratan musyawarah. Akbar baik Ya. antara lain sebagai berikut. 1. Peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. 2. Musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. 3. Ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. 4. Setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. 5. Setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. 6.
Pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Terima kasih Syahla. Nah, di situ teman-teman tata cara dan persyaratan musyawarah. Yang pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Ya, jadi ketika teman-teman akan mengikuti musyawarah, misalkan jam 9 dimulainya. Teman-teman jangan berangkat dari rumah jam 9, tetapi jam 9 kurang, teman-teman sudah harus ada di tempat musyawarahnya, ya. Kemudian, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum itu di sini penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir. Contohnya misalkan begini. Di suatu kelas ya, misalkan muridnya ada 20 ya, akan menggelar musyawarah. Misalkan penetapan jumlahnya itu musyawarah akan dimulai ketika peserta itu sudah hadir 50% plus 1. 50% itu berarti setengahnya, ya. Setengah dari 20 itu berapa, teman-teman? Ada yang tahu? 10. Iya, 10. Kan 50%. 50. Iya, 50% plus 1 berarti 10 ditambah 1 yaitu 11. Nah, berarti misalkan musyawarah akan dimulai apabila sudah ada 11 orang. Ya, atau kalau 50%-nya berarti 10 baru bisa dimulai, ya. Kemudian di situ yang ketiga ada kesusunan kepanitiaan. Minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta. Nah, tadi yang setengahnya itu misalkan harus ada ketuanya ya. Ketua musyawarahnya. Kemudian notulis itu orang yang menulis atau mencatat hasil musyawarah. Kalau yang digambar tadi itu ada Siti ya sebagai notulisnya. Kemudian yang keempat, peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Ya, karena itu merupakan hak kita sebagai warga masyarakat untuk mengeluarkan pendapat. Jadi kalau mau berpendapat silakan, boleh. Yang penting disampaikan dengan baik ya. Kemudian yang kelima, harus menghargai pendapat orang lain. Itu tadi ya. Kalaupun berbeda pendapat itu wajar ya teman-teman ya. Karena setiap manusia itu memiliki pemikiran yang berbeda. Namun pada perbedaan tersebut kita harus saling menghargai, ya. Tidak boleh ketika ada orang yang berpendapat kita mencelanya. Itu tidak boleh, ya, karena khawatir akan menimbulkan permasalahan. Solusinya, kalaupun kita berbeda pendapat dan teman-teman ingin menanggapi, teman-teman silahkan menanggapi dengan cara yang baik penyampaiannya. Tidak boleh menyinggung dan harus sopan agar tidak jadi permasalahan ya ketika menanggapi. Dan yang keenam itu ya harus diterima akal sehat dan yang lainnya. Ada sedikit lagi nih cara-cara mengeluarkan pendapat nih yang harus teman-teman perhatikan ya. Ketika teman-teman berpendapat ini harus melihat cara-caranya. Yang pertama itu mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Jadi, kalau teman-teman ingin berpendapat harus mengacungkan tangan, raise your hand. Tidak boleh langsung berbicara tanpa mengacungkan tangan, ya. Kemudian berbicara setelah dipersilahkan. Jika teman-teman sudah mengacungkan tangan namun belum dipersilahkan, tidak berbicara dulu ya, tetapi harus menunggu. Misalkan ketika sudah dipersilahkan baru berbicara. Kemudian yang ketiga, kalau ada yang berbicara menunggu, kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. Artinya, ketika ada orang lain yang berbicara, teman-teman tidak boleh memotong pembicaraannya. Teman-teman tidak boleh berbicara lagi. Teman-teman boleh berbicara ketika orang lain sudah selesai berbicaranya.
Kalau di sekolah kita disebutnya berbicara bergantian ya. Ketika orang lain sudah menyampaikan dan sudah selesai, baru kita berbicara ya. Itu merupakan sikap yang baik ya, tidak memotong pembicaraan. Kemudian bersikapnya sopan, baik itu dari bahasa tubuh kita ketika menyampaikan pendapat ataupun dari bahasanya. Harus sopan, harus yang baik-baik ya, agar tidak menimbulkan persoalan atau permasalahan. Nah, yang kelima, suara cukup jelas, baik dari volume ataupun artikulasi ya. Volume misalkan tidak boleh terlalu pelan karena khawatir tidak terdengar oleh yang lain ya. Jadi suaranya atau volumenya harus stabil agar terdengar dengan baik. Kemudian artikulasinya harus jelas. A, I, W, O-nya ataupun setiap kata, setiap kalimat itu harus jelas disampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menangkap pembicaraan yang disampaikan ya. Karena jika suaranya tidak jelas, khawatir nanti ada yang berbeda ya pemikirannya atau berbeda penangkapannya. Kemudian di situ ada sikap dalam musyawarah. Yang pertama tadi ya, menghargai, menghormati. Tidak boleh mencela pendapat orang lain. Apapun yang disampaikan orang lain, kita harus menghargainya ya. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Kalau kita punya keputusan, itu kita tidak boleh memaksakan kepada orang lain ya. Tidak boleh egois, itu artinya memaksakan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mencela. Ini perbuatan yang tidak baik ya. Karena mencela itu akan menimbulkan satu permasalahan ya. Makanya kita harus menjaga bahasa kita ataupun perbuatan kita ya. Yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan. Tadi ya, harus menunggu ketika orang lain sudah selesai berbicaranya. Oke teman-teman, I think that's all for today for thematic. Do you have any questions, students? No. No. Are you sure? Do you understand? Pak, Airo? Ya. lendir itu artinya dahak ya? Yang Yes. tadi, yang Iya. penyakit yang terakhir. Yang apa? Aku takut. Kemudian ada sama lagi? bronkitis. Tidak ada. Kalau musyawarah jelas ya, tidak ada pertanyaan. Ya. Jadi itu ya teman-teman harus perhatikan ketika menyampaikan pendapat, ketika mendengarkan pendapat, itu teman-teman harus perhatikan. Nanti pasti teman-teman akan melakukan hal tersebut ya, harus disampaikan dengan baik, harus menghargai pendapat, tidak boleh mencela ya. Insya Allah teman-teman sudah paham akan hal itu. Oke, if no question, let's close our study by reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Tuhan semesta.